like me better when I'm with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahirina Baktia Fadilah. Saya kelas 11 jurusan Tata Kecantikan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pemangkasan rambut, mulai dari pengertian, tujuan, dan langkah kerja. Saya menjelaskan dimulai dari solid sampai ke layer. Selamat menyaksikan. Pengertian dari pemangkasan solid. Pemangkasan solid atau yang disebut one leg cut itu adalah pemangkasan satu garis lurus yang dilakukan dengan sudut elevasi 0 derajat atau pemangkasan yang dilakukan tanpa melakukan pengangkatan. Terus ada komponen pemangkasan solid. Yang pertama ada bentuk, tekstur, dan struktur pemangkasan. Yang pertama bentuk. Bentuk dari solid form menunjukkan guntingan lurus dengan pengangkatan 0 derajat, memiliki kesan berat. Yang kedua tekstur. Solid form memiliki tekstur pasif. Dikatakan sebagai tekstur pasif karena semua cahaya yang jatuh pada permukaan rambut dipantulkan secara sempurna sehingga rambut terlihat bercahaya. Terus yang ketiga ada struktur pemangkasan. Rambut yang terdapat pada daerah interior rambut dan rambut yang terpanjang jauh pada ketinggian yang sama dari rambut yang terpendek. Adapun jenis-jenis pemangkasan solid. Yang pertama ada solid paralel, yang kedua ada solid diagonal ke depan, terus yang ketiga ada solid diagonal ke belakang. Adapun pelaksanaan kerja. Pelaksanaan kerja ada persiapan. Persiapannya itu yang pertama area kerja, yang kedua alat bahan dan kosmetika, yang ketiga persiapan pribadi, dan yang terakhir persiapan klien. Langkah kerja pemangkasan solid paralel. Yang pertama, bagi atau parting rambut menjadi 4 bagian yang sama besar. Yang kedua, ambil selapis rambut bagian belakang sebagai pola garis pangkas lurus. Garis pola digunakan sebagai patokan pangkasan dan lakukan selapis demi selapis dimulai dari bawah. Yang ketiga, garis pola pangkasan digunakan seterusnya sebagai patokan pangkasan dan dilakukan selapis demi selapis dimulai dari bawah. Yang keempat, garis pola pangkasan solid horizontal digunakan seterusnya sebagai patokan pangkasan dan lakukan selapis demi selapis dimulai dari bawah. Yang kelima, gunakan punggung tangan untuk meratakan potongan antara bagian pertama dan kedua dan untuk mengecek tingkat kepanjangan rambut pada setiap sekton. Lakukan secara berulang hingga lapisan rambut terakhir. Yang keenam, lakukan hal yang sama secara berulang sehingga lapisan rambut terakhir pemangkasan sekton ketiga dan keempat pada umumnya sama dengan pada bagian ke-1 dan kedua. Yang ketujuh, cek kesimetrisan hasil pangkasan dengan cara menarik untayan rambut pada bagian yang paling luar ke arah tengah. Yang kedelapan, lakukan pengecekan berikutnya dengan cara melakukan cross check. Yang kesembilan, lihat kembali hasil pangkasan. Bila menemukan helai rambut yang masih panjang, ratakan kembali, keringkan rambut menggunakan hair dryer dan blow. Adapun keselamatan kerja, yang pertama alat-alat harus disterilkan. Terus yang kedua mengecek aliran listrik. Yang ketiga jangan menggunakan barang yang rusak. Yang keempat membersihkan dengan segera potongan rambut. Yang kelima hati-hati dalam menggunakan gunting pangkas. Yang keenam hindari menggunakan handuk yang belum dicuci. Yang ketujuh cap yang digunakan harus dalam keadaan kering. Yang kedelapan, selalu menjaga kebersihan. Yang kesembilan, sediakan P3K atau obat merah dan Hansaplast. Lalu di sini saya ingin menjelaskan tentang pangkasan rambut teknik graduasi. Pengertian dari pemangkasan. Pemangkasan merupakan tindakan untuk mengurangi panjang rambut semula dengan teknik-teknik tertentu. Adapun tujuan pemangkasan rambut, yang pertama mengurangi panjang rambut, yang kedua merubah bentuk tatanan rambut menjadi model rambut yang baru, yang ketiga memudahkan penataan rambut, yang keempat merapihkan rambut dan koreksi wajah, yang kelima menambah rasa kepercayaan diri seseorang. Adapun pengertian pemangkasan graduasi.
Pemangkasan graduasi adalah pemangkasan yang berterap dengan menggunakan sudut pengangkatan 0 derajat sampai 60 derajat. Adapun komponen pemangkasan graduasi, yang pertama itu ada bentuk. Pemangkasan graduasi menghasilkan bentuk pemangkasan yang berterap dan memberikan kesan rambut lebih ringan, bervolume, dan menggembang sehingga rambut terlihat tebal dan sehat. Yang kedua ada tekstur atau susunan permukaan rambut. Tekstur yang ditampilkan adalah tekstur dengan permukaan rambut yang lurus atau pasif dan rambut yang berterap atau aktif. Terus yang ketiga ada perubahan sudut pangkasan. Perubahan sudut pemangkasan dalam pemangkasan graduasi mempunyai proyeksi yang berbeda. Semakin besar sudut pangkasannya, semakin tinggi proyeksinya. Pola pemangkasan teknik graduasi ada 3. Yang pertama, pola pemangkasan graduasi paralel. Yang kedua, pola pemangkasan graduasi diagonal plus. Yang ketiga, pola pemangkasan graduasi diagonal min. Yang pertama, pemangkasan graduasi paralel. Graduasi paralel yaitu pengangkatan graduasi dengan pola pemangkasan berupa garis sejajar yang menghasilkan potongan yang sama tinggi, dimulai dari sudut pangkas muka hingga belakang yang sama besar. Terus yang kedua, pemangkasan graduasi plus. Graduasi plus atau sering disebut dengan increasing graduasi ini merupakan pola pemangkasan yang lebih banyak pada bagian belakang dan lebih sedikit pada bagian depan. Pemangkasan graduasi min. Pada pemangkasan graduasi ini merupakan pola pemangkasan yang lebih banyak di bagian depan dibandingkan dengan bagian belakangnya. Pelaksanaan kerja itu ada persiapan. Yang pertama area kerja, yang kedua alat bahan dan kosmetika, yang ketiga persiapan pribadi, dan yang terakhir persiapan klien. Pelaksanaan kerja yang pertama melakukan konsultasi mendiagnosa. Yang kedua, mencuci rambut. Yang ketiga, memparting rambut. Dan yang terakhir, melakukan pemangkasan rambut graduasi. Jenis-jenis pemangkasan layer. Yang pertama, basic atau uniform layer. Pemangkasan dengan sudut elevasi 90 derajat merupakan bentuk pemangkasan mengikuti bentuk kepala kepanjangan rambut yang sama. Yang kedua, pemangkasan increase layer adalah pemangkasan dengan sudut elevasi 180 derajat dengan hasil pemangkasan rambut pada bagian luar kepala lebih panjang dibandingkan dengan bagian puncak kepala. Komponen desain pemangkasan uniform layer. Yang pertama, bentuk atau shape. Pemangkasan uniform layer menunjukkan bentuk desain gunting rambut yang membulat sesuai dengan bentuk kepala dengan kepanjangan rambut yang sama panjang. Yang kedua, tekstur. Susunan permukaan rambut bertekstur aktif. Seluruh cahaya yang jatuh diserap seluruhnya dan tidak ada cahaya yang dipantulkan kembali. Jatuhkan ujung-ujung rambut tersusun dengan teratur. Yang ketiga, struktur kerangka pemangkasan. Struktur kerangka pemangkasan di setiap kepanjangan rambut jatuh di daerah yang sama. Struktur kerangka pemangkasan uniform layer dengan kepanjangan rambut yang sama. Yang keempat, struktur pemangkasan. Uniform layer memiliki sudut-sudut dan ketebalan rambut yang terbagi rata di seluruh kepala. Uniform layer memiliki sudut pemangkasan 90 derajat. Yang komponen desain pemangkasan increase layer. Yang pertama, bentuk. Bentuk pemangkasan increase layer memanjang dengan untaian rambut yang jatuh bertingkat dengan teratur. Yang kedua, tekstur. Tekstur susunan permukaan rambut bertekstur aktif. Seluruh cahaya yang jatuh diserap seluruhnya dan tidak ada cahaya yang dipantulkan kembali. Jatuhnya ujung-ujung rambut tersusun dengan teratur. Yang ketiga, struktur kerangka pemangkasan. Daerah eksterior lebih panjang di bagian interior. Kepanjangan rambut tersusun dengan kepanjangan sesuai desain. Struktur pemangkasan. Pada increase layer, kepanjangan rambut lebih berat daripada bagian luar. Teknik pemangkasan uniform layer. Yang pertama, ambil rambut mulai dari bagian poni tengah layer dengan sudut pemangkasan 90 derajat. Yang kedua, lanjutkan pemangkasan pada daerah interior dengan mengambil guide light atau
Dengan mengambil guide line dari potongan sebelumnya, pemangkasan dilakukan dengan sudut 90 derajat. Yang ketiga, lakukan hal yang sama pada bagian eksterior sesuai guide line. Lakukan secara bertahap hingga selesai. Selesai pemangkasan. Yang ketiga, lakukan cross check. Yakinkan seluruh bagian rambut sudah rata, lurus, dan juga simetris. Adapun teknik pemangkasan increase layer. Yang pertama, ambil rambut mulai dari tengah seperti pola pemangkasan increase layer. Lakukan hal yang sama secara berulang hingga lapisan rambut terakhir. Yang kedua, lanjutkan dengan pemangkasan pada sisi sebelah kanan dan kiri hingga sesi pada seluruh lapisan rambut. Yang ketiga, cek kesimetrisan hasil pemangkasan dengan cara menarik untaian rambut pada bagian yang paling luar ke arah tengah. Jika sama panjang, maka pemangkasan telah sempurna. Yang keempat, lakukan cross check. Yakinkan seluruh bagian rambut sudah rata dan lurus juga simetris. Adapun teknik pemangkasan rambut, yang pertama ada blunt cutting, pengguntingan rambut dengan bentuk pemangkasan mendatar atau horizontal. Pelaksanaan pemangkasan blunt dilakukan dengan cara selapis demi selapis. Yang kedua, notching cutting adalah pengguntingan dengan ujung gunting dengan tujuan untuk memberikan kesan natural. Ujung rambut diukur sekitar 1-1,5 cm dengan teknik pengguntingan zigzag. Terus yang ketiga, sliding cutting adalah pengguntingan dengan arah pangkasan meluncur ke bawah mengikuti kepanjangan rambut. Teknik ini biasa digunakan untuk model layer. Terus ada waving cutting adalah pengguntingan yang bertujuan untuk menipiskan rambut dengan teknik sulam. Caranya dengan mengambil satu section, kemudian masukkan satu ujung gunting dengan gerakan seperti menyulam. Setelah itu, luncurkan ke bagian bawah rambut dengan cepat. Terus ada kuping cutting adalah teknik menipiskan rambut menggunakan gerakan gunting sangat mempengaruhi hasil kuping yang benar. Teknik ini digunakan untuk penipisan pada bagian rambut. Terus ada curving cutting adalah teknik pengguntingan secara zigzag dengan ujung gunting yang dilakukan secara patah-patah sehingga menghasilkan kesan panjang pendek tidak sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.